Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya, Adil Anja Saputra, Notar 2201-012, kelas TD 3.7. Izin Pak, di sini saya akan melakukan pembuatan simpang phishing dari tahap awal sampai dengan kalibrasi. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita melakukan penginputan background, klik pada bagian background, di kanan, add new background. Kemudian di sini kita akan masukkan penginputan background. Ini adalah background yang telah saya ambil dari Google Earth. Berikut adalah simpangnya. Kemudian kita akan besarkan terlebih dahulu simpangnya. Lalu klik kanan, set scale. Di sini kita akan menginput skala yang telah saya ukur yaitu 12 meter. Kemudian oke. Lalu selanjutnya supaya simpang tersebut tidak bergerak-gerak, kita lakukan penguncian pada background. Baik, seperti ini. Setelah saya kunci, kemudian kita akan memasukkan link dan selanjutnya adalah kita kontrol klik kanan, tarik. Baik, di sini di mana kemarin saya telah melakukan inventarisasi secara online. Kita input di sini karena kemarin datanya adalah 7 meter. Kita masukkan pada bagian sini 3,5, kemudian arah timur 1. Kemudian klik OK. Lalu kita akan menggandakan simpang generation of direction. Di sini adalah 1. Kita letakkan di sini. Arah timur sudah. Sebelumnya di sini adalah simpang yang berapil, kemudian yang simpang kedua di sini adalah simpang yang tidak berapil. Yang dimana saya akan membuat dari arah simpang yang berapil terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan link kembali dengan cara kontrol klik kanan. Di sini telah saya lakukan penginputan event secara online, yaitu dengan lebar 7, maka dibagi 2 adalah 3,5. Di sini adalah arah utara. Kemudian oke. Kita akan melakukan penggandaan simpang kembali. Beneran option direct. Oke. Lalu selanjutnya dari arah timur sudah, utara, selatan, barat, pinggang. Dari arah barat, kontrol klik kanan. Di sini terdapat simpang yang besar dengan lebar 12. Di sini adalah arah selatan. Kemudian oke. Di sini 12 dibagi 2 jadi 6. Dan kita lakukan penggandaan simpang kembali, klik kanan, kemudian ada option direct. Oke. Dengan arahnya tertukar, klik kanan seperti ini. Inference direction. Lalu arah selatan sudah, kemudian di sini yang tadi adalah arah barat sudah, arah selatan. Terus dari arah selatan. Di sini dengan event yang telah saya input kemarin, 9 meter dibagi 2 jadi 4,5. Kemudian oke. Kemudian kita lakukan penggandaan simpang kembali, generate option direct, lalu oke. Klik kanan. Ini belum sesuai arahnya, disesuaikan in direct. Kemudian sebelum membuat konektor, kita lakukan penginputan pada simpang yang tidak berapil. Pada klik kanan, kanan. Kemudian kita oke. Kita lakukan penggandaan simpang dengan option direct. Lalu di sini hanya 1, oke. Arahnya sudah sesuai. Supaya agar memudahkan kita membuat konektor, kita agak majukan. Di sini dengan event yang telah lakukan adalah 9. Lalu dari arah sebelah sini, kontrol klik kanan.
Di sini sama seperti sebelumnya adalah 6,00 karena setelah ini adalah 12. Di sini dari arah selatan. Ulang, dari arah barat. Dari arah barat 2. Kemudian oke. Lalu kita gandakan simpangnya kembali. Hanya satu. Kemudian kita letakkan di arah sebelah sini. Lalu kemudian untuk arah yang dari selatan, kontrol klik kanan. Di sini infonya adalah 7 jadi 3,5 selatan. Lalu oke. Kita gandakan simpang kembali. Kemudian setelah link selesai, kita akan membuat konektor. Dengan cara kontrol klik kanan, kita sambungkan. Karena di sini ada 2/2 tipe jalannya, maka line 1 bersama dengan line 1. Dan oke. Sambungkan kembali, kontrol klik kanan, kemudian oke. Sambungkan, kontrol klik kanan, kemudian oke. Jadi arah sebelah timur sudah. Kemudian dari arah selatan, kontrol klik kanan, kita ulangi. Di sini jika terjadi kesusahan, maka kita akan melihat di jaringan sini agar mempermudah. Kontrol klik kanan, kemudian oke. Yang dimana konektor ini adalah sebagai penghubung antara jaringan jalan. Kemudian oke. Kontrol klik kanan. Ini masih terjadi kesalahan, kita ulangi kembali. Kontrol klik kanan ke arah lurus, kemudian oke. Kontrol klik kanan, ulangi. Kontrol klik kanan ke belok kanan, kemudian oke. Dari sini sudah, kemudian barat juga sudah. Lalu utara. Kontrol klik kanan ke arah lurus terlebih dahulu. Lalu oke. Kemudian ke arah kiri. Lalu ke arah kanan. Simpang berapil kita telah buat jaringan jalan menggunakan konektornya. Lalu kita akan mencoba melihat seperti ini. Kita akan rapikan dengan cara klik kiri, lalu klik kanan, kemudian bullet split. Kita buat 9 supaya jadi rapi, kemudian oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya dari simpang yang tidak berapil, kita akan memperbaiki link yang telah kita buat tadi supaya lebih rapi. Kemudian kita lakukan konektor kembali, sambungkan menggunakan konektor dengan cara kontrol klik kanan, kontrol klik kanan, cancel dahulu. Oke. Kemudian ke arah kanan, kontrol klik kanan, oke. Kemudian ke sebelah kiri, oke. Lalu kemudian yang ke arah lurus, kontrol klik kanan, ulangi kembali.
Sebelumnya di sini terdapat kesalahan arah. Lalu selanjutnya arah dari selatan menuju lurus. Kontrol klik kanan. Kontrol klik kanan. Kemudian ke sebelah kiri. Kita ulangi kembali jika prosesnya belum benar. Kontrol klik kanan. Kita akan mencoba dari arah sebelah barat. Kemudian oke. Dari sebelah sini sudah. Kita mencoba dari sebelah selatan. Kontrol klik kanan. Kemudian oke. Lalu kontrol klik kanan. Di sini oke. Lalu ke sebelah kanan. Kemudian oke. Lalu yang terakhir dari arah sebelah utara. Kita kembali kontrol klik kanan. Oke. Yang ke arah lurus. Kontrol klik kanan. Kemudian oke. Kontrol klik kanan. Lalu oke. Supaya rapi, kita buat klik kiri. Kemudian spline kita buat 9. Lalu oke. Berikut adalah link yang telah saya buat. Lalu untuk tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan penginputan langkah awal. Kita klik pada vehicle root dengan cara kontrol klik kanan, kita taruh di tengah sini, di pemutus simpang. Kita buat lagi. Kita vehicle rootkan kembali dari arah selatan, kontrol klik kanan, kita ulangi. Kita buat perintah vehicle root kembali dari arah selatan, kontrol klik kanan, klik kanan dengan kontrol jangan terlepaskan, kemudian ke arah kanan. Kita buang perintah kembali, lalu vehicle root dari arah utara, kontrol klik kanan, lalu di sebelah kiri, lalu di kanan. Kita hilangkan perintah. Di sini terdapat masih kesalahan, kita akan coba mengulangi. Kita akan coba mengulangi di sini dari arah utara, vehicle root, kontrol klik kanan, arah lurus, lalu ke kiri, ke kanan. Hilangkan perintah kembali. Kemudian arah dari arah selatan, kita vehicle rootkan kembali, vehicle root, kontrol klik kanan, ke arah lurus, lalu belok kiri dan ke kanan. Kemudian vehicle root di sini berfungsi sebagai arah lajunya kendaraan agar kendaraan yang lewat dapat melewati perintah vehicle root yang telah diberikan. Lalu kemudian selanjutnya kita lakukan vehicle input.
ruas-ruas jalan yang akan masuk ke simpang atau mulut simpang dengan kontrol klik kanan dengan kapasitas misalnya 500, kemudian enter. Kemudian dari mulut simpang sebelah sini kontrol klik kanan kita masukkan juga 500. Dari sebelah sini kontrol klik kanan kita masukkan 500. Kemudian di sebelah sini kita bikin volume 500 juga. Di sini kita akan memudahkan dengan penginputan tadi belum kita ubah yaitu barat. Samping kanan kemudian ke kiri. Kemudian kita luruskan kembali dari yang arah timur dengan cara kontrol klik kanan, arah lurus, belok kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya dari arah sebelah sini dengan cara kontrol klik kanan, lurus, belok kanan, belok kanan. Kita ulangi dari kesalahan. Kita del. Kemudian kontrol klik kanan, arah lurus, belok kanan, lalu di kiri. Kita luruskan kembali dari arah yang sebelah barat. Kontrol klik kanan, ulangi. Kontrol klik kanan, arah lurus, lalu belok kiri, kemudian belok kanan, lalu belok kiri. Kemudian vehicle input, kontrol klik kanan, kita buat 500. Kemudian dari sebelah utara, kontrol klik kanan, kita masukkan 500. Di arah timur, kontrol klik kanan, kita buat 500. Sebelah barat, kontrol klik kanan, 500. Di sini kita belum ubah namanya, kita akan ubah dulu. Di sini adalah tadi belum terubah, harusnya adalah utara simpang 2. Oke. Vehicle root sudah, vehicle input sudah dari masing-masing simpang baik berapil dan dengan nama file tugas besar UTS Anjil. Save. Lalu kita coba lakukan running simulation. Nah, di sini tahapan ini sudah. Penginputan dari distribution kecepatan. Sebelumnya kita tadi ada yang terlewatkan mengenai jalur arah di Indonesia dengan cara base data, network setting, kita ubah lajur kiri sesuaikan dengan Indonesia, kemudian oke, continue. Selanjutnya yang kita lakukan adalah penginputan data kecepatan. Langkah awal adalah kita buka pada bagian klik pada base data. Setelah dari base data, lalu kemudian kita akan buka 3D and 3D model. Kita klik pada tanda plus, lalu open direction of default model, lalu vehicles, pilih route. Kita akan masukkan kendaraan besar dan kecil. Di sini kita dapat memilih kendaraan-kendaraan yang akan kita input. Yang pertama di sini saya akan menginput
Yang pertama adalah kita masukkan pertama motor baik. Di sini dapat dirubah warna, namun saya pilih yang hitam saja. Kemudian oke. Lalu kita akan menginput. Kita tambahkan kembali baik skuter. Kemudian oke. Baik, di sini juga bisa memilih warna. Saya memilih warna hitam. Kemudian oke. Di sini kita tulis saja MC1. Kemudian MC2. Enter. Lalu selanjutnya kita ke base data kembali. Kita ke base data. Lalu setelah itu kita klik pada database, distribution, 3D and 3D model, kita klik plus, lalu kita akan masukkan MC, kita ganti di sini sesuai yang kita input, MC1. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, kita klik MC2. Kita tambahkan MC2. Lalu kita buka base data lagi, vehicle types, kita akan menginput kendaraan-kendaraan. Yang pertama adalah MC, jenisnya baik, kategori baik, kemudian function and distribution, baik, 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 kemudian oke. Kita tambahkan kembali kendaraan yang kedua, LV. LV di sini tetap car, lalu di sini adalah car. Lalu kita oke. Kemudian kendaraan yang ketiga kita masukkan HV. Di sini HGV, lalu HGV. Di sini kita ganti HGV, 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 HGV. Di sini kita akan coba pakai. Weight-nya kita bikin HGV, powernya adalah 2. Kemudian oke. Kita tambahkan satu kendaraan lagi. Lagi adalah unmotorized UM. Jenisnya adalah baik, jenisnya adalah baik, baik, dan baik. Statisnya baik. Di sini juga baik. Baik mana baik bawah ini terserah. Kita akan pilih yang mana. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan dari base data vehicle classes. Kita tambahkan. Di sini adalah jenis kendaraan yang telah kita input sebelumnya. MC, lalu kita sesuaikan. Kita carsnya kita hilangkan, lalu kita cari MC. Kita cari LV di sini, ketik, lalu kita cari LV. Lalu tambahkan lagi di sini HV. Kita buang centang pada cars, lalu HV. Kemudian di sini terakhir UM. Kita cari di sini UM paling bawah. Lalu setelah kita lakukan penginputan ini, kita pastikan sini sudah terinput semuanya. Lalu tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah dari vehicle classes adalah kemudian kita klik pada base data kembali. Kemudian
distribution, assignment speed. Di sini kita akan input data Excel berasal dari survei spot speed. Klik OK. Kita masukkan di sini adalah timur 1, timur MC1, 1. Sebelumnya saya telah menyiapkan data Excel yang akan saya input. Yang pertama saya akan menginput pada simpang yang menggunakan apel. Di sini terdapat 6 data. Itu berarti 456. Kita bikin 6. Ini X kemudian FX-nya. Simpang yang menggunakan apel. Kita pada bagian utara terlebih dahulu, utara MC. Di sini bagian X-nya dulu. Kita langsung blok, copy. Kita masukkan kembali ke visim. Kita ubah namanya timur apel MC1. Bagian X-nya kita Ctrl V kan. Paste. Ini kolomnya masih kurang ternyata. Ctrl V. Kemudian FX-nya frekuensi kumulatif. Kita blok, copy, pastekan divisi, Ctrl V, Ctrl V. Kita cekkan dan kita pastekan di sini. Kita akan coba input. Kita pastekan di sini. Oke. Copy. Lalu kita pastekan. Oke. Kita pastekan. Lalu di sini setelah kita masukkan yang FX dari MC, kita tambahkan kembali shutter speed. Lalu timur, timur apel LV. Kita klik 6 data sebagai sampel. Lalu di bagian X-nya kita masukkan data LV, copy, kemudian kita pastekan. Di sini datanya adalah 6. Kita akan masukkan kembali, copy, lalu paste. Oke. Config area, baik di sini adalah bagian yang lurus. Kita letakkan seperti ini dengan kontrol klik kanan sampai hijaunya mengarah ke bagian yang lurus. Kemudian di bagian sini kita melakukan penginputan
Kita ulangi kembali prosesnya sampai dengan benar. Kita lihat pada jaringan. Lalu kita cari yang lurus dan belok ke kiri. Kita akan melihat terlebih dahulu. Kita akan mencari yang lurus dan yang membelok. Baik, selanjutnya kita lakukan pada daerah sebelah sini dengan cara kontrol klik kanan. Kemudian kita lihat simpang yang berlurus kembali. Kita melihat datanya satu-satu. Lalu kita cari yang dari arah sebelah timur dengan cara kita pilih dulu datanya, mana yang akan dipilih. Kita lihat kembali. Dilakukan dengan kontrol klik kanan. Kemudian kita akan melihat quality rules. Sini sudah, ini sudah. Ini sudah. Lalu selanjutnya setelah melakukan penginputan vehicle
konflik area. Selanjutnya adalah kita lakukan priority rules. Di sini adalah kita memprioritaskan bagian yang lurus, sehingga kita cari bagian yang lurus. Misalnya di sini kita akan memprioritaskan bagian yang lurus, berarti bagian yang ini kita berikan eh, kontrol klik kanan, kita letakkan di bagian di sini. Kita ulangi kembali, kita akan memulai masukkan priority rules dengan cara kontrol klik kanan, kita letakkan di bagian data yang lurus, kita akan mengulangi, misalkan yang dilakukan di sini dengan kontrol klik kanan, kemudian bagian yang lurus. Bagian yang lurus kita cari, aduh Lik, kok nggak mau ya Lik? Apa lagi? Nih, misalkan gue mau cari terus yang lurus ini mana ini? Misalkan udah gue taruh di sini kan, udah terus. Untuk nyari yang lurus lagi gimana? Tadi show list. Show list. Ya, Show priority rules. list. Ini ya, quality list. Link ya. Priority rules. Lu pakai yang priority rules kan? Hmm. Ini Jadi rules. ini sama ini ya gitu ya. Priority rules itu bukannya dia per lane ya dia ya. Ini pokoknya udah gini ya. Udah. Aman-aman. Udah aman lah. Loh, ini belum aku matiin berarti datanya ini. Hmm? Belum aku matiin ini. Ini mulai nggak ini? Baru progres kan? Hmm. Lalu kita masukkan ke terus, terus klik kanan, kita letakkan daerah yang lurus, kita urutkan dari sini, kita ulangi. Misalkan kita ingin memprioritaskan simpang yang lurus, maka bagian sini, pada klik kanan, dari terus kita letakkan di sini. Kemudian oke, kemudian baru terus kembali. Misalkan ingin mau lurus, misalkan ingin lurus ke sini, Ya begitu. Ini masa aku anggap enggak kayak gitu. simpang sebelah sini sudah. Aku lo, besok lo gitu. Aku di Kita ke arah sebelah sini. Di sini tadi lo gue lo gitu. Tentang lagu hari lo gitu. kita belum melakukan Gue rambut. konflik area. Dan kita lihat bagian Lagu hari. link. Ini suka lagu hari cok. Kalau cok ya mau. Ya. Dari sini kita lihat kita mengurutkan. Di sini kan masih satu tadi, sehingga kita ke kontrol klik kanan. Di sebelah sini sudah. Lalu
Kita lihat di sini. Nah, yang di sini dengan cara kontrol klik kanan, sebelah sini sudah. Kemudian dari arah sebelah sini kita cari dengan cara kontrol klik kanan. Kita ulangi dengan cara kontrol klik kanan, kemudian kontrol klik kanan lagi sampai lurus. Kita lihat di dalam variety rules, kita cari yang belok, kemudian kita cari yang dalam lurus. Kita ulangi, misalkan kita akan belok di sini, kontrol klik kanan, selanjutnya misalkan kita ingin memakai variety rules, data yang akan kendaraan lurus dari arah sebelah kiri dengan cara klik variety rules, kontrol klik kanan, kontrol klik kanan, lalu kita letakkan di sini. Lalu oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada signal head, bagian mulut simpang, dengan cara kontrol klik kanan. Di sini kita akan masukkan edit controller data. Kita lakukan edit controller data dengan cara head, edit controller data, lalu kita masukkan bagian di sini, bagian awal sinyal data. Kita beri nama simpang timur. Di sini kita masukkan 4. Di sini adalah timur, selatan, barat, utara. Lalu selanjutnya kita lihat pada bagian sini. Di sini kita akan masukkan red green amber 253, lalu selatan red amber 2. Kemudian di sini barat sama 2, kemudian utara 2 kembali. Kemudian kita enter, bagian integral, kita bikin 1. Kita lihat dari bagian sini, kita benar adalah timur, kemudian signal. Lalu kita masukkan data 130 misalnya. Ulangi, kita akan masukkan dengan 130 pada timur, 30 misalkan 34 cycle time. Kemudian di sini barat, di sini 66. Lalu kita bagian barat, kita setting terlebih dahulu. Utara, lalu enter. Di sini ini sudah. Kita lakukan pada sebelah sini.
Kemudian bagian sini sudah. Kemudian kita lakukan save. Selanjutnya pada bagian sini save di sini, klik OK. Kemudian sinyal yang masuk, kontrol klik kanan, kita masukkan data yang head, klik kanan, scan data, kita klik OK. Kemudian bagian di sini kita kontrol klik kanan. Kemudian di sebelah sini adalah arahnya tadi, di sini timur, di sini adalah utara. Kemudian OK. Untuk sinyal head yang di sini, ini adalah dari arah barat. Kemudian OK. Dari sebelah sini kontrol klik kanan, kemudian selatan, kemudian OK. Ini adalah sebelah sini, kontrol klik kanan, kemudian adalah timur, OK. Selanjutnya pada bagian setelah signal head, lalu kita masuk di bagian 3D dengan misalkan kontrol klik kanan, kita masukkan ini, kemudian di sini timur, kemudian OK, kontrol klik kanan, kemudian pada bagian sini kita masukkan apil ke arah selatan, kemudian OK, kontrol klik kanan, kita beri apil kembali, kemudian di sini arah selatan, di sini adalah arah barat, kemudian OK, kemudian di sini kontrol klik kanan, kita masukkan apilnya dari arah utara, kemudian OK. Kita akan lihat arah apil. Kemudian kita akan membenarkan arah apilnya supaya lebih terlihat. CTMC yang telah kita buat di sini adalah timur dengan simpang apil kendaraan MC, kita masukkan X-nya, kita masukkan kendaraan, Ctrl C, kita ke fishing lagi, lalu kita selanjutnya ini adalah data X, Ctrl C, kita ke fishing, ini adalah linia 7, kita buat paste. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali proses penginputan data vSIM. Di sini kita akan user speed tadi tanda plus, kemudian di sini adalah timur MC 1, kemudian OK. Di sini kita akan masukkan data saya berjumlah 7. Saya telah menyiapkan data dari Excel. Ini adalah simpang yang berapil, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masuk kembali ke vSIM, kita Ctrl V. Selanjutnya data AFC, Ctrl C, kemudian kita pastekan, kita tambahkan lagi, kemudian OK. Di sini adalah timur LV1, datanya sama 7 jumlahnya, bagian X kita masukkan, copy, kemudian kita paste, Ctrl V, kemudian di FX-nya kita masukkan lagi, copy, di sini kita pastekan, kita ulangi, di sini kita paste, Ctrl V.
Di sini yang kita copy adalah bagian XI, kemudian FX kita copy, Ctrl V. Kemudian selanjutnya kita masukkan data HV. Tambahkan lagi di sini. Oke. Timur HV 1. Sama datanya adalah 7. Kita copy FC. Ctrl V. Dan di sini Ctrl C. Ctrl V. Tambahkan lagi. Kendaraannya 7. Kita masukkan FX. Kita masukkan dulu X-nya. Kita masukkan FX. Di sini adalah timur UM 1. Ini sudah, dari timur sudah. Kita tambahkan lagi dari arah barat. Tambahkan dari arah barat MC 1. Datanya 7. FX. Kita pindah ke barat. XI. Kita Ctrl V. Lalu ke FX. Tambahkan lagi barat LV 1. Sama datanya 7. Kita mulai masukkan kembali XI. Kemudian FX. Kita masukkan barat HV. Barat HV 1. Kita masukkan data barat HV. Barat HV kita masukkan. FX kita masukkan. Kemudian kita tambahkan barat UM 1. FX. Maksudnya X. XUM kita masukkan. FX. Kemudian kita pindah arah utara. Utara MC 1. Sama datanya 7. Data X. Di sini utara, kita lihat utara. Utara X. Kita copy. Kita pastekan. Utara FX. Kita copy. Kita pastekan. Kemudian utara LV. Sama datanya 7. Kita masukkan. Kemudian FX. Kemudian kita masukkan utara. Kita masukkan utara
HV. Kita lihat di sini utara HV. X-nya kita copy. Kemudian FX. FX kita copy. Selanjutnya bagian utara terakhir kita bikin utara UM. Datanya kita samakan 7. Kita bikin X-nya terlebih dahulu. Lalu FX. Lalu setelahnya kita bikin selatan. Selatan. Sama, kita bikin datanya 7. Kita lihat yang di bagian selatan. Kita copy. FX-nya kita copy. Lalu selatan LV. Selatan LV. Kita bikin juga 7. Kita masukkan data X. Kita copy. Ctrl V. Kemudian yang FX. Kita copy. Kemudian kita selatan HV. Kita lihat selatan HV. Nilai X. Kita input nilai X, kemudian nilai FX. Lalu selatan UM. Selatan UM. Kita input bagian X-nya. Kemudian FX. Kita copy. Kita paste. Kemudian selatan, utara, timur, barat sudah. Kita masukkan yang tanpa apil. Kita masukkan yang timur, timur MC2, atau di sini menandakan penginputan simpang yang tidak berapil. Kita masuk data yang tanpa apil, timur. Kita lihat datanya. Yang X kita copy. Kita pastekan di sini X. Terus kemudian kita kopikan kembali. Timur UM. Ulangi, timur HV 2. Kita masukkan data, 7 data. Kita masukkan X dulu, copy, paste, kemudian FX. Kita copy. Kita lihat kembali. Bagian yang kita pastekan di sini. Lalu UM. Timur UM. Timur UM 2. Datanya sama 7. Simpang tanpa apil. Kita copy X-nya dulu. Paste. FX kita paste. Barat. Barat. Barat MC1. Barat MC1. Kita bikin datanya sama 7. Kita cari barat. Ctrl C. Kita copy SIM. Ctrl V. Kemudian yang X. Kita copy. Kita pastekan. Kemudian di sini
adalah barat LV 2. Kita bikin datanya 7, kita copy, Ctrl V, FX, kita copy, paste. Kemudian tambah lagi di sini adalah barat LV, kita bikin FX dulu yang kita copy, kita paste, kemudian bagian FX, kita copy, kita paste. Kemudian barat UM 2, 23, 45, 67. Lalu kita lihat lagi data UM, kita copy, lalu kita pastekan FX, Ctrl C, Ctrl V. Barat, timur, selatan, kemudian barat, timur, utara, MC2. Kita bikin datanya sama 7, kita masukkan X dan FX. Kita mulai masukkan data X, data FX, C. Kemudian utara AV, kita bikin datanya 7, bagian X, Ctrl C, Ctrl V, bagian FX. Kemudian di sini adalah utara UM. Kita bikin utara UM ya. Kita bikin utara UM. Di sini utaranya tadi kurang 1, kita tambahkan utara LV2. Utara LV2. Kita masukkan datanya, dari data X. Kemudian kita masukkan X, lalu FX. Utara, barat, timur, selatan. Kita tulis selatan. Selatan MC2, datanya adalah 7. Di sini datanya adalah 7. Kita lihat kembali. Data selatan. Copy. Paste. Bagian FX. Kita copy. Kita paste. Kemudian kita input kembali. Di sini nama selatan LV. Selatan LV2. Kita masukkan X-nya. Ctrl C. Ctrl V. Kemudian di bagian FX. Ctrl C. Ctrl V. Kemudian selatan UM. Selatan AV dulu. Selatan AV. Kita tambahkan data X-nya. Ctrl C. Ctrl V. Data FX. Ctrl V. Setelah itu selatan UM. Coba X-nya. Ctrl C. Ctrl V.
kemudian fx, Ctrl C, Ctrl V. Baik, semua arah saya rasa sudah. Kita akan lakukan save terlebih dahulu. Ctrl S. Selanjutnya, dari data research speed kita sudah, kita masuk ke dalam data traffic vehicle route. Kemudian kita masuk di vehicle composition. Di sini saya sudah masukkan. Yang pertama adalah timur. Nah, di sini sekarang kita akan menginput data CTMC atau data di setiap simpang, yaitu ada dua nanti data simpang yang ada apil dan tidak apil. Kita tulis dulu supaya urut MCLV HVUM. MCLV HVUM. Langsung saja kita masukkan ke data di sini adalah timur. Kita copy, kita paste. Lalu di sini ini adalah timur apil. Di sini adalah barat apil. Kita bikin ada 4 MC, LV, HV, kemudian UM. Kita masukkan rel flow-nya. Kita masukkan yang arah barat. Kita copy, kita paste. Kita bikin lagi di sini selatan apil. Kita buat MV, LV, HV, UM, kemudian rel flow. Kita masukkan. Ini sudah utara apil. Kita masukkan utara apil. Di sini kendaraan MC, LV, HV, UM, kemudian rel flow-nya kita masukkan utara. Kita masukkan arah utara. Selanjutnya di sini sudah. Duh, kalau mulai itu recording progress apa ini start? Progress apa start? Ini berarti apa? Hidup nanti. Itu hidup itu. Start lagi. Sekarang start kan? Nah, kemudian selanjutnya setelah 4 simpang ini dimasukkan, berarti ada 8 kan, Dok? Ya. Kita ini masukkan timur sudah. Setelah data CTMC-nya, kita masukkan data CTMC yang tidak ada apil, yaitu timur, timur tanpa apil, timur tanpa apil. Kita bikin 4 kendaraan. Pertama adalah MC, LV, MC, LV, HV, kemudian UM. Kita lihat datanya yang simpang kecil atau simpang tanpa apil, arah timur, kita copy, kita pastekan. Kemudian di sini adalah utara tanpa apil, utara tanpa apil. Kita klik kendaraannya 4, masukkan dari mulai UM, LV, HV, kemudian UM. Airflow kita masukkan kembali datanya. Di sini kita lihat arah utara, kita copy, kemudian pastikan divisim, Ctrl V, kemudian selanjutnya arah utara, timur, selatan. Selatan T apil. Kita masukkan dari mulai MC, LV, HV, kemudian UM. Airflow kita masukkan kembali data airflow dari arah selatan, copy,
paste. Kemudian barat, apil, masuknya tanpa apil. Jadi kendaraannya adalah 4. Kendaraannya adalah 4. Kita masukkan MC, LV, AV, AV, UM. Dalam flow kita bikin datanya barat C, Ctrl V. Lalu setelah vehicle composition sudah, untuk kecepatannya bisa saya sesuaikan. Dan dapat dikira-kira di sini berapa. Lalu selanjutnya kita masukkan kecepatan di sini, menyesuaikan saja. Kita buat kita masukkan, lalu kita sesuaikan. Kita lihat harga yang sudah sesuai. Lalu selanjutnya vehicle inputnya ini adalah barat, ini adalah selatan, timur, utara. Sudah sesuai. Kita sesuaikan. Di sini kita sesuaikan untuk bagian vehicle inputnya. Kita bikin ini barat, ini adalah barat 1. Barat 1 itu adalah maksudnya apil, barat dengan apil. Di sini adalah selatan 1, ini selatan apil. Timur 1 ini adalah timur apil. Kemudian di sini adalah utara 1 apil. Kemudian selatan ini barat 2. Kita lihat berarti barat 2 ini bagian sini adalah barat, barat tanpa apil. Di sini adalah timur tanpa apil, timur tanpa apil. Kemudian di sini adalah utara tanpa apil, dan di sini adalah selatan tanpa apil. Kita akan coba mengecek kembali. Selanjutnya, setelah tahapan ini, Ctrl S, melakukan simulation. Di sini, bagian 3D model. Melakukan penginputan terhadap kendaraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembuatan simpang phishing yang dimana memasukkan data kinerja ruas, simpang, dan jaringan. Yang pertama kita lakukan adalah di sini kita lakukan penginputan dari evaluation. Di sini adalah simpang yang berapil dan sini adalah simpang yang tidak berapil.
Baik, pertama kita klik data collection dengan bagian pada ruas simpang dengan cara kontrol klik kanan. Kemudian selanjutnya pada bagian ini diisi. Bisa nggak? Di sini kita beri nama timur, timur masuk 1. Kemudian kita tambahkan lagi. Selanjutnya adalah pada utara, utara masuk 1. Kemudian di sini selatan masuk 1. Kemudian di sini kita buat barat masuk 1. Terus kemudian di sini kita buat timur keluar 1. 1 adalah di sini menunjukkan simpang 1 yang berapil yang saya buat sendiri. Kemudian di sini kita buat selatan, selatan keluar 1. Lalu barat keluar 1, barat keluar 1. Lalu kemudian di sini utara keluar 1. Kita beri nama utara keluar 1. Enter. Kemudian selanjutnya, baik, selanjutnya kita tambahkan lagi. Tadi kan yang simpang berapil, sekarang yang tidak berapil kita masukkan di sini. Di sini datanya adalah data dasar list. Di sini ada 16 data dari semua data yang telah dimasukkan. Kemudian evaluation. Selanjutnya kita masuk di bagian evaluation. Kemudian measure distribution, data measure. Di sini kita akan mulai mengelompokkan. Kita akan kelompokkan di sini bagian timur. Kita lihat yang bagian timur, timur masuk sudah. Kemudian timur 1, timur 2 keluar masuk. Lalu selanjutnya timur masuk 1. Kita cari timur masuk 1. Enter. Kemudian kita tambahkan lagi. Nomor 2 di sini adalah barat. Barat di sini kita mulai masukkan barat 1, barat setiap yang bagian ada di barat masukkan. Enter. Kemudian selanjutnya utara kita masukkan semua yang dari arah utara, utara masuk. Kemudian lalu utara keluar 1. Enter. Kemudian kita tambahkan selatan. Enter. Kita masukkan semua yang dari arah selatan. Dari arah selatan. Enter. Lalu setelah itu kita ke evaluation, configuration. Kita centang pada bagian data collection. Kemudian oke. Kita lanjutkan pada bagian evaluation tadi masih dapat kesalahan. Kita lihat kembali. Di sini kita masukkan 4 kendaraan jenis kita. Kontrol, kontrol, kontrol. Kemudian kita cari lagi. Kita ulangi pada bagian di sini. Kita kontrol, 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 kontrol. Kemudian kita masukkan. Kita masukkan oke. Kemudian selanjutnya pada bagian akhir. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini kita masukkan ke evaluation. Lalu kita lihat data yang masuk di sini. Di data collection ini telah saya masukkan beberapa data, sehingganya telah saya input ada 16 yang telah saya masukkan. Kemudian
pada bagian evaluation configuration, di sini telah saya input juga, yaitu data collection, notepad, kemudian pada berikutnya kita oke kan. Lalu saya tadi telah menyimpan di seperti dulu rule. Di sini bisa kita lihat not rules, telah ada datanya, misalkan kita running. Nah, ini ada muncul adanya sebuah data stop simulation. Lalu pada bagian not attach kita juga telah melakukan penginputan. Bisa kita lihat result list, datanya sudah terlihat. Kemudian evaluation, kita network performance, di sini sudah terdapat datanya. Cara melihatnya kita lakukan running, maka akan lakukan pemunculan data-data. Dari data-data ini kita simpan, tapi tadi sudah sempat saya simpan, nanti dalam bentuk file notepad. Kemudian pada tahapan akhir di sini saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan simpang yang telah saya buat. Dilakukan running simulation. Di sini adalah simpang yang berapil dan di sini adalah simpang yang tidak berapil. Di sini agar terlihat kita lakukan 3D model. Sini yang simpang tanpa apil. Kemudian di sebelah sini adalah simpang apil. Dan kita lihat coba zoom. Nah, di sini adalah simpang yang menggunakan apil. Bisa kita lihat kendaraan yang terdapat merah adalah lampu merah, hijau adalah bisa berjalan. Dan cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Collection point, sini telah untuk ini akan kita download nanti dalam bentuk notepad. Kemudian pada evaluation, configuration juga sudah kita lakukan pengecekan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi. Kita share dulu lalu screen, kemudian masuk ke data fishing. Lalu kita masukkan di sini data collection telah saya bikin. Berikut adalah datanya. Kemudian selanjutnya pada notepad sudah juga. Lalu pada evaluation, configuration juga telah saya masukkan, sehingga data-data dari sini akan kita simpan ke dalam bentuk notepad yang telah saya simpan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.